Halo kawan-kawan, jumpa lagi di program Ada Apa Dengan Media Kita Season 2 bersama saya, Amalia Salabi. Di program ini, kita akan mengulik program dialog yang diampu oleh 8 stasiun TV berita di Indonesia. Berita 1, CNN Indonesia, iNews, Kompas TV, Metro TV, MNC News, TV One, dan TVRI. Pemantauan media kami lakukan dalam rentang waktu 17-28 Oktober 2022. Program dialog yang menjadi objek pemantauan kami bisa dilihat di deskripsi video di bawah ini. Ada 86 dialog di 8 stasiun TV selama waktu pemantauan. Jumlah dialog di rentang waktu ini lebih sedikit karena media menayangkan breaking news live sidang kasus Sambo. Ada 3 isu yang paling banyak diangkat oleh stasiun TV dalam program dialog mereka. Pertama, sidang kasus Sambo dengan total 39 dialog. Saudara terdakwa, saudara sudah menerima surat dakwaan? Sudah, Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan, saudara jaksa penuntut umum. Semua media menyorot kasus pembunuhan Brigadir J oleh Sambo. Sidang ditayangkan secara live selama berjam-jam. Satu catatan untuk semua media, tidak boleh ada pengadilan oleh media. Media harus menjaga kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam menemukan keadilan. Media bisa saja memberitakan proses persidangan sebatas menyampaikan fakta. Bahkan seharusnya media terus mengawal reformasi di institusi kepolisian karena hal tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari kasus ini. Topik terbanyak kedua adalah kasus gagal ginjal pada anak yang dibahas dalam 20 dialog. Terdata saat ini ada 115 anak yang meninggal dunia dari 208 kasus di 20 provinsi. TV One menjadi media yang paling banyak membahas kasus ini. Begitu pula dengan Berita 1. Dari 8 dialog yang dipantau di Berita 1, 4 dialog menyorot kasus gagal ginjal pada anak. Topik paling banyak ketiga adalah Pemilu 2024 dengan total 9 dialog. Dukungan demi dukungan terus mengalir kepada Ganjar Pranowo untuk maju dalam Pilpres 2024. Metro TV jadi media yang paling banyak membahas isu politik pemilu 2024. Semuanya tentang kontestasi di pemilu presiden. Hanya TVRI yang membahas pemilu 2024 bukan dari sudut pandang kontestasi. Rambu-rambu berkampanye menjadi bahasannya. Perlu kita bertanya kepada media kita, mengapa media hanya berkutat pada masalah copres-capres? Padahal tahapan verifikasi partai politik peserta pemilu sedang berjalan. Publik perlu mengetahui isu yang muncul dalam tahapan ini, seperti apakah data yang diberikan oleh partai politik kepada KPU itu sudah sesuai, dan bagaimana dengan partai-partai yang mencatut NIK pemilih sebagai anggota partai. Menurut kawan-kawan, perlukah KPU dan Bawaslu membuka nama-nama partai yang mencatut NIK pemilih? Tulis di kolom komentar. Media seharusnya mengadvokasi kepentingan publik untuk mendapatkan data-data yang perlu dibuka oleh KPU dan Bawaslu pada tahapan verifikasi faktual partai politik peserta pemilu, seperti data kepengurusan, kantor partai, bahkan semestinya keuangan partai politik. Kawan-kawan, dalam episode ketiga season 2 ini, kami memilih isu gagal ginjal pada anak sebagai topik bahasan. Isu ini merupakan isu terbanyak kedua yang disorot oleh media selama waktu pemantauan. Dan masalah ini telah merenggut banyak nyawa anak dan mengancam banyak anak lainnya. Bagaimana media kita mengetengahkan kepentingan publik dalam isu yang telah memakan korban hingga 269 anak per 26 Oktober 2022? Dalam 20 dialog terkait kasus gagal ginjal pada anak, umumnya media mempertanyakan penyebab terjadinya gagal ginjal akut pada anak, gejala gagal ginjal, tindakan apa yang perlu diambil oleh orang tua, perkembangan kasus, tindakan Kemenkes dan BPOM, serta siapa yang harus bertanggung jawab. Lewat dialog dengan para narasumber, media memberikan edukasi terkait langkah-langkah yang perlu dilakukan para pihak berwenang dan masyarakat.
berbagai rekomendasi muncul, mulai dari sistem pelaporan yang inovatif dan dapat direspon cepat oleh pemerintah, regulasi yang lebih ketat untuk mengawasi produksi, distribusi, dan pasca produksi obat, hingga dorongan untuk menelusuri distribusi obat berbahaya di seluruh Indonesia. Namun, masih banyak informasi yang perlu diketahui publik yang belum disajikan oleh media. Misalnya, informasi terkait bagaimana pengawasan terhadap produksi dan pasca produksi dilakukan oleh BPOM. Lalu keterangan dari pihak produsen penjual obat anak, hak-hak publik sebagai konsumen, termasuk hak atas ganti rugi, serta sanksi yang bisa dikenakan kepada perusahaan yang melanggar ketentuan keamanan produk kesehatan. Beberapa media telah cukup memberikan atensi terhadap isu gagal ginjal pada anak ini, tapi beberapa lainnya nampaknya tidak menjadikan isu ini sebagai perhatian mereka. TVRI misalnya lebih memilih menyorot perkembangan ekonomi di masa pemerintahan Presiden Jokowi daripada memberikan informasi publik yang lebih memadai terkait isu ini. Metro TV hanya 1 kali membahas isu gagal ginjal anak. 50% dari 12 dialog dipakai untuk mendiskusikan kasus Sambo, dan 33% lainnya membahas kontestasi Pilpres. Kompas TV dan TV One juga tidak jauh berbeda. Hanya 15,8% dari 19 dialog di Kompas TV dan 25% dari 20 dialog di TV One menyorot kasus gagal ginjal pada anak. Lebih dari 50% dialog membahas kasus Sambo. Hanya iNews dan Berita 1 media yang memberikan perhatian terhadap kasus gagal ginjal pada anak sama dengan perhatiannya pada kasus polisi bunuh polisi. Sibuk meliput kasus Sambo sampai bikin media kita tidak menyorot banyak hal penting untuk kasus gagal ginjal anak ini. Hasil proyeksi penduduk Indonesia tahun 2018 oleh BPS, 30,1% populasi penduduk di Indonesia atau 79,5 juta orang adalah anak. Kawan-kawan, sekian episode 3 Ada Apa Dengan Media Kita Season 2, tanggung jawab kasus gagal ginjal pada anak. Kami berharap media dapat memprioritaskan isu-isu yang menyangkut kepentingan banyak orang, bukan hanya kasus kontroversial yang melibatkan orang per orang di suatu lembaga negara. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Saya Amalia Salabi, selaku host, pamit undur diri.